Luar biasa, Yesusku baik. Kalau bosen nih. Bosan ya, gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan, iya jalan-jalan. Kan nggak boleh jalan-jalan. Karena nggak boleh jalan-jalan keluar, gimana kita jalannya di rumah aja? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Wah, boleh tuh. Ayo kita nyanyi. Adik-adik, kita nyanyi ya. Kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita tinggalkan kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, supaya kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih. Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1:6 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Shalom Kak, Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1:6 Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Makasih Kak. Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Shalom. Yosua 1:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih.
Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Salam Kak. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin Bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Kayaknya kita kalau main game asik nih. Seru tuh main game. Aku punya permainan nih, Nak. Permainan apa itu? Namanya tebak gambar. Aku coba kasih soal mereka olah ya. Boleh. Kita bisa lihat di sini, Kak. Ini ada go sama ada mata. Clue-nya ini adalah tokoh di Alkitab. Tokoh di Alkitab. Go sama mata. Hah? Aku tahu Pak. Apa, Pak? Pasti Goliat. Iya, Goliat. Yang dikalahkan oleh siapa, Kak? Daud. Iya, benar banget. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku mau kasih lihat ini Kak. Coba kalian lihat ada gambar alis, ada sedikit sama gambar teh. Coba akan tebak. Nah, ini gampang loh Kak. Coba Apa ya? Alis ini teh. Oh, Kak. coba Pasti Alkitab itu sekali. Giliran aku lagi ya, kayaknya. boleh. Kita lihat ya. Ada itu loh Kak yang berkamu sedel. Ada bor, ada huruf A. Ini juga tokoh Alkitab Kak. Tapi cluenya perempuan. Aku tahu. Deborah. Iya benar banget Kak, Deborah. Aku tahu giliran aku ya Kak. Sekarang kamu boleh lihat lagi Kak. Ini ada gambar orang yang lagi gembira. Kak, dan ada gambar cinta. Ini dicoret. Coba Kakak tebak apa? Bersuka cita. Ya, cinta. Soalnya sama nih Kak. Dua-dua nih Kak. Sekarang giliran adik-adik nih yang nebak. Nanti adik-adik kalau udah tahu jawabannya langsung komen di bawah ya. Ini soal yang pertama tentang tokoh Alkitab. Yang bisa langsung komen ya. Oke, sekarang Kakak mau tampilin soal yang kedua. Adik-adik bisa lihat? Nah, sama ya. Ini Kakak Alkitab juga. Adik-adik jangan lupa langsung komen. Bisa kan ya? Gampang banget kan ya? Gampang Kak. Sekarang soal yang ketiga. Ini sih tentang salah satu buah roh. Gampang banget. Nah, pertanyaan keempat, adik bisa lihat lagi nih gambarnya. Oh, ini masih tokoh Alkitab juga ternyata. Iya benar. Gampang banget ini gampang. Terus yang terakhir nih adik-adik, soal nomor 5. Masih tentang tokoh Alkitab. Wah, adik langsung komen adik-adik. Gampang banget kan soalnya? DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri,
adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak Feby. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita juga mau belajar dari sebuah kata yang sangat unik namun bisa bermakna banyak. Kira-kira apa ya kata yang dimaksud? Nah, sebelumnya Kakak Feby mau bertanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Pernahkah adik-adik merasa tersesat? Jadi misalkan waktu adik-adik mau pergi ke rumah opung, tiba-tiba adik-adik lupa jalannya yang mana ya, sampai adik-adik kesasar. Pernah nggak tuh? Nah, Kakak Feby juga pernah merasakan hal itu waktu Kakak Feby masih kecil. Waktu Kakak Feby mau pergi sendirian, Kakak nggak tahu jalan, akhirnya Kakak kesasar deh ke sawah. Nah, hari ini firman Tuhannya sangat menarik berkaitan dengan kata tersesat atau sesat. Jadi sebelumnya kita mau doa pembuka dulu. Kita mau lipat tangan, mau tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Bersyukur buat kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan buat kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pakai seluruh anggota tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang gunakan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tema dari firman Tuhan hari ini adalah jangan sesat, yang natsnya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Oke, seperti yang tadi Kakak Feby udah bilang, kita mau belajar dari sebuah kata. Jadi katanya itu adalah, kata dasarnya adalah S-E-S-A-T atau sesat. Dan kita mau bandingin nih sama satu kata lagi, kata dasarnya sama tapi dia pakai imbuhan di depannya. Nah, katanya adalah tersesat. Oke, tersesat dan sesat. Kira-kira apa ya bedanya? Nah, setelah Kakak Feby cari dari Google, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata sesat ini biasanya digunakan dalam kalimat-kalimat contohnya seperti ini. Ajaran yang sesat. Nah, loh, pikiran yang sesat, seperti itu. Jadi, sesat ini menunjukkan sebuah kondisi di mana pikiran kita atau perilaku atau tingkah laku kita itu keliru atau menyimpang. Jadi nih, ada pedoman di mana kita bisa berbuat benar tapi kita malah menyimpang. Jadi itu namanya adalah sesat. Sedangkan kata yang kedua adalah tersesat. Nah, apa sih bedanya? Ternyata tersesat ini seperti yang Kakak Feby contohkan di awal tadi. Jadi tersesat ini biasanya menunjukkan sebuah kondisi atau lingkungan di mana kita ini salah jalan atau kesasar atau tidak seharusnya berada di tempat ini. Seperti itu adik-adik. Jika adik-adik diminta untuk mencontek sama teman-temannya, ya. Misalkan adik-adik disuruh nyontek aja yuk biar kita nilainya bisa 100 gitu, biar kita bisa ranking di kelas ini. Itu adalah pikiran yang sesat, pikiran yang salah atau menyimpang. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena itu termasuk sebuah dosa. Contohnya lagi, sesat. Contohnya adik-adik disuruh untuk melawan orang tua sama teman-teman adik-adik. Ngelawan aja yuk. Kita ngelawan yuk, kita ke warnet lama-lama yuk. Kita nggak usah pakai masker, biarin aja, COVID mah bohongan. Itu adalah sebuah contoh yang sesat, ya, tindakan yang sesat. Karena kita di situ jadi tidak melakukan hal yang benar, seperti itu. Nah, kita diminta sama Tuhan Yesus ya lewat Alkitab tidak boleh sesat atau tidak boleh melakukan hal-hal yang salah, tidak boleh melakukan hal-hal dosa. Karena
kenapa ya kita nggak boleh melakukan dosa? Karena tertulis di Alkitab bahwa upah dosa ialah maut. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Nggak ada yang mau kan? Ya, semuanya ingin bersama Tuhan Yesus di surga. Kakak juga mau seperti itu ya adik-adik. Nah, lalu ada juga di dalam Keluaran ada 10 perintah Tuhan. Di situ kita diminta untuk melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan suruh ke kita. Ya, nanti adik-adik baca kalau ada 10 perintah Tuhan ya di dalam Keluaran. Nah, ini dia. Di dalam 10 perintah Tuhan itu kita diminta untuk tidak melakukan dosa atau kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kenapa sih seperti itu? Karena kita ini di dunia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kita harus memiliki sifat-sifat seperti Yesus, seperti Allah. Nah, tahu nggak adik-adik, waktu dahulu kala itu Allah itu udah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Maka dari itu kita yang menjadi anak-anak Allah sekarang. Nah, kita kan tahu kalau Tuhan Yesus itu atau Allah itu kan sangat baik, memiliki sifat-sifat yang sangat baik, luar biasa dan tidak berdosa. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan sifat yang baik juga dong. Dalam sifat, dalam sikap, dan dalam tingkah laku kita harus melakukan segala sesuatu yang Bapa kita inginkan atau Allah inginkan. Dan semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Dalam 10 perintah Allah tadi juga difirmankan bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu. Jadi tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Jadi maksudnya di sini kita harus setia kepada Yesus Kristus. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik juga pasti ingat kan cerita pada zaman dahulu kala tentang Adam dan Hawa yang merupakan manusia yang pertama yang jatuh ke dalam dosa. Hal tersebut sangat melukai hati Allah sehingga mereka diusir ya dari Taman Eden. Adik-adik pasti segala sesuatu yang kita lakukan ini memiliki konsekuensi atau risiko ya. Segala sesuatu yang baik atau buruk pasti memiliki akibat. Seperti contohnya ya, kalau kita menabur atau memberikan benih-benih yang baik, pasti kita akan menuai juga hal yang baik. Contohnya kalau kita belajar dengan rajin, pasti kita akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Sedangkan kalau kita dari kecilnya suka mencontek, ya mungkin nilai kita bisa bagus ya karena kita mencontek. Tapi ilmu apa yang kita punya tentu nggak ada karena kita selalu mencontek. Itu adalah yang dinamakan dengan sistem tabur tuai. Jadi apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Jadi pasti kan kita kan ingin dong apa yang kita tuai nanti adalah sesuatu yang baik. Ya maka dari itu kita harus menaburnya juga yang baik-baik, harus melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik juga harus tahu kalau hidup kita di dunia ini adalah waktu yang singkat. Dikatakan dalam Alkitab bahwa hidup 70 tahun di dunia atau paling tidak 80 tahun seperti itu ya. Nah, waktu kita di dunia ini sangat singkat. Waktu yang lama, kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang kekal di surga nanti atau setelah kita mati ya adik-adik. Nah, jadi kalau lebih baiknya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita selalu menabur dengan hal-hal yang positif yang Tuhan Yesus inginkan, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu kakak sekarang mau memberikan contoh untuk tersesat. Apa sih tersesat itu? Tadi kakak kasih contoh tersesat adalah ketika orang ini salah jalan. Misalkan si A mau pergi ke rumah opungnya, dia lupa sama jalannya karena udah lama gak ke rumah opung. Akhirnya dia salah jalan, jadi dia tersesat atau kesasar. Itu bisa juga adik-adik. Nah, tapi ada juga kondisi di mana seorang ini bingung. Dia itu bingung apa sih yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi dia tersesat. Karena dia bingung, jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Misalkan dia nanya ke orang-orang pintar, misalkan dia nanya kayak gitu adik-adik. Atau misalkan dia baca-baca tentang ramalan-ramalan. Itu merupakan hal yang
menunjukkan bahwa orang itu tersesat, adik-adik. Nah, ada dikatakan dalam Alkitab, ketika kita sedang merasa kalau hidup kita tersesat, kita harus melakukan hal yang pertama adalah kita harus berdoa tentu saja. Karena berdoa itu adalah cara komunikasi kita, cara kita berbicara kepada Tuhan. Karena kan kita di sini kan kita tidak bisa melihat Tuhan ya, karena kita kan di sini memiliki iman, di mana iman itu kita tidak melihat namun kita percaya. Kita memiliki iman kepada Yesus Kristus dan kita mau berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan melalui doa ya. Setiap hari mungkin adik-adik pasti berdoa untuk makan, untuk tidur. Saat bangun tidur, adik-adik itulah saat adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita boleh juga meminta kepada Tuhan, dan kita juga di situ boleh mengakui dosa kita dan meminta pengampunan Tuhan, seperti itu adik-adik. Nah, ketika kita tersesat, kita harus berdoa. Kemudian yang kedua, yang terutama adalah kita harus membaca Alkitab. Ya, kenapa sih kita harus baca Alkitab, kakak? Kenapa kita nggak baca buku bahasa Indonesia aja gitu? Karena pedoman hidup kita di dalam dunia ini adalah Alkitab. Ya tentu saja ya, karena kita kan hidupnya di Indonesia ini kan mungkin pedoman kita kan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Tapi di dalam kekristenan kita, pedoman hidup kita adalah Alkitab. Di mana Alkitab itu berisi tentang perintah Tuhan dan juga larangan-larangan yang Tuhan tetapkan, begitu. Jadi di dalam Alkitab ada petunjuk kehidupan kita. Ya, adik-adik. Jadi ketika kita sedih, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang bingung, aduh Tuhan dia ngeselin banget, aku maafin gak ya? Aku maafin gak ya? Aku harus ngapain nih Tuhan? Itu semuanya jawabannya ada di Alkitab, adik-adik ya. Ketika adik-adik merasa kekurangan, ketika adik-adik merasa kalau aduh Tuhan, kenapa sih nilai aku segini-segini terus padahal aku udah belajar. Nah, itu semuanya ada di Alkitab. Mungkin adik-adik udah belajar tapi adik-adik lupa berdoa. Nah, itu semuanya, segala sesuatu dalam kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Karena Tuhan bilang ke kita bahwa kalau kita setia terhadap perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar kepada kita. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk kita dan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Nah, siapa coba yang mau jadi kepala? Ya, maksudnya kepala di sini adalah seorang pemimpin, seorang yang nomor satu ya. Seorang yang dilihat sama orang-orang, mungkin karena kepintarannya, mungkin karena kehebatannya, atau mungkin karena dia jago taekwondo misalkan, atau jago olahraga yang lainnya, atau dia jago bernyanyi. Nah, itu Tuhan akan menetapkan kita menjadi orang-orang yang hebat kalau kita selalu percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita harus berdoa, yang kedua adalah kita membaca firman Tuhan, yang ketiga kita memuji dan memuliakan namanya, dan tentu kita juga harus bersekutu ya, kita harus bersekutu kepada Tuhan, kita harus beribadah seperti ibadah online sekolah minggu ini. Kita juga selain itu harus menerapkan juga dong apa yang kita baca dari Alkitab, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya dari kedua kata tersebut, sesat maupun tersesat, kalau sesat ini kita tidak boleh berada di keadaan atau akal pikiran kita yang sesat, atau ketika kita disuruh sama teman-teman kita untuk berbuat dosa, itu kita tidak boleh ya. Jadi kita jangan sesat, katanya seperti itu. Kalau tersesat, jadi kondisi di mana kita merasakan kita kebingungan atau kita berada di keadaan yang salah. Nah, kita harus melakukan hal-hal yang tadi kakak bilang, yaitu berdoa, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan Allah, bersekutu dengan Allah, dan juga menerapkan semuanya itu ya, perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai nanti.
Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat indah hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari dua kata yang sangat unik, yaitu sesat dan tersesat. Kami tidak mau sesat Tuhan, pikiran kami Tuhan, ajaran-ajaran yang sesat biarkan jauh Tuhan dari hidup kami, dan kami juga tidak mau tersesat di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mendapatkan ajaran yang benar melalui firman-Mu di dalam Alkitab ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Amsal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Ya adik-adik, kakak minta untuk menghafalkan ayat hafalannya di minggu depan dan mengumpulkannya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa minggu depan. Bye. Tadi kan kita udah jalan-jalan dengan firman Tuhan, sama main game juga udah. Gimana kalau sekarang kita naik kereta? Wah, naik kereta. Ayo Kak, kereta kecil, kereta besar. Kereta besar? Yang buatan Tuhan. Betul, Aitin. Ayo adik-adik, kita naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Langkah naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita undang untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami masih bisa beribadah walaupun masih online Tuhan Yesus. Berkati kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk tumbuh besar sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Lindungi juga orang tua kami Tuhan Yesus, keluarga kami dari segala macam virus Tuhan Yesus yang sedang melanda bumi ini. Adik-adik, mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan